Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih. Pada saat ini saya akan mencoba memberikan satu penjelasan mengenai ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi yang merupakan landasan utama dalam filsafat ilmu. Hal ini merupakan bagian daripada penyelesaian tugas pertama pada sesi ketiga di dalam mata kuliah filsafat ilmu. Berbicara mengenai filsafat, tentu kita pikir secara detail terhadap sesuatu untuk mendapatkan satu pengetahuan, untuk menjawab pertanyaan atau untuk dijadikan satu dasar dalam pemikiran kita. Karena filsafat adalah cabang ilmu yang merupakan sumber dari segala sumber ilmu yang ada. Tiga pilar utama, ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Berbicara tentang ontologi, yaitu ilmu yang membawa kita untuk mempertanyakan tentang apa dari segala sesuatu. Saya coba mengambil satu contoh mengenai manusia. Manusia, di dalam ontologi apa manusia itu? Hakikatnya manusia itu apa? Di dalam ontologi kita, di dalam manusia itu ada unsur fisik dan juga ada unsur spiritual yang tidak tampak, yaitu pikiran di dalam manusia itu, dan juga manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak bisa dapat hidup sendiri, atau di dalam kehidupannya manusia harus diisi dengan pengetahuan. Selanjutnya, secara epistemologi kita dituntun untuk bertanya bagaimana manusia itu di dalam berkehidupan di dalam dunia ini. Secara epistemologi kita dituntun bahwasanya di dalam mencari pengetahuan manusia itu didapatkan adalah dengan cara mempelajari segala sesuatu secara langsung, yaitu dengan merasakan melalui pengalaman ataupun mendengar ataupun membaca ataupun dengan hal-hal lain yang tentunya dapat menambah pikiran manusia itu dalam memiliki pengetahuan. Dan selanjutnya, bagaimana manusia itu hidup. Masalah epistemologi, manusia hidup itu adalah makhluk sosial, yaitu yang tidak dapat berdiri sendiri, yang artinya di dalam kehidupan manusia itu harus berinteraksi dengan satu dengan yang lain. Selanjutnya, dalam interaksi itu bagaimana manusia itu harus berperilaku. Nah, secara epistemologi akan didapatkan jawaban bahwasanya di dalam berinteraksi manusia satu sama lain itu harus ada rasa kenyamanan ataupun ada rasa ketertarikan satu sama lain, sehingga secara epistemologi tentu hal-hal itu kita dapatkan sebagai kesimpulan bahwa adalah makhluk sosial di dalam kehidupannya, dan bagaimana manusia itu mendapat pengetahuan, yaitu dengan cara-cara berinteraksi, dengan cara mendengar, merasakan melalui pengalaman, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, secara aksiologi ini membahas tentang nilai-nilai ataupun estetik daripada keberadaan manusia, yaitu bagaimana keberadaan manusia itu bermanfaatkah dengan satu sama lain. Di dalam aksiologi, keberadaan manusia tentu yang artinya secara aksiologi dipertanyakan apa sih fungsi manusia di dalam kehidupan. Nah, secara aksiologi kita dituntun dengan jawaban tentu manusia diciptakan adalah untuk menjaga keberadaan segala sesuatu tetap baik ataupun dapat menjaga ketertiban atau keamanan satu sama lain, memberikan fungsi untuk menciptakan satu kedamaian satu sama lain. Mungkin itu secara aksiologi yang kita peroleh jawaban-jawaban terhadap
nilai ataupun kebermanfaatan daripada manusia itu sendiri. Demikian hal yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Terima kasih.